Dia di kiri belakang. Exo udah mati pertama, udah gue sikat. Oke guys, ketemu kita di channel Speed QB Indonesia. Kebetulan kita dari Sonic ada Richard, ada saya Niko. Hari ini karena banyak yang tanya, banyak yang ada yang pernah japri di IG, ada yang nanya ketemu, ada yang nanya WA, ada yang nanya di YouTube. Saya cuman bingung gitu kalau salah satu orang dijelaskan, kan takutnya salah persepsi ya, bener nggak sih? Kita juga kalau ngejelasin orang kan nggak bisa, kita ketemu 5 orang, kita ngejelaskan 5 kali pasti beda, timingnya beda, waktu beda. Nah makanya dari Sonic ini kita ada kepikiran, kita mau share aja. Video ini tujuannya sharing ya, jadi bukan berarti kita yang lebih dari yang lain. Nggak saklek. Benar, kita nggak saklek. Kita juga bukan yang pertama masuk di Speed QB ini, terutama di Indonesia. Cuma the good things is kita lagi lumayan sering berlatih, lumayan sering main di Bewok kebetulan yang paling proper sekarang, dan kita facing beberapa problem. Nah, biasanya problemnya itu banyak muncul dari anak-anak yang baru mau join. Betul. Karena banyak pertanyaan, bener nggak sih? Nah, kali ini rencananya kita mau share, kita mau bahas sedikit aja untuk entry level, basic peralatan yang paling minim, supaya kita bisa Speed QB dengan safety dan dengan alur main yang enak. Apa aja sih, bener nggak? Oke. Jadi masalahnya ya sedikit ya kita bahas kenapa kita sampai mengadakan ini. Karena pengalaman kita Speed QB ini masih baru sekali di Indonesia ya. Jadi anak-anak yang join Speed QB entah mereka datang dengan gear yang mungkin basicnya dari military simulasi. Jadi mereka datang dengan gear full, dengan unit-unit yang mungkin kurang efisien kalau digunakan di Speed. Jadinya yang mereka dapatkan adalah experience bermainnya itu kurang oke. Kurang nyaman juga. Kurang nyaman, atau mereka nggak boleh datang sama sekali. Iya. Karena begitu melihat semua pemain Speed QB ini dengan segala perlengkapannya yang lengkap, dipikir wah ini sangat-sangat mengintimidasi, jadi mereka nggak even berani datang. Nani? Omae wa mou shindeiru. Bahkan nggak berani datang untuk nikmatin Speed QB. Jadi kita pengen kasih tahu di sini kalau ini loh, Speed QB ini sebenarnya sangat sedikit bedanya modifikasinya dengan bermain airsoft biasa. Cuman kita tujuannya adalah safe and fun. Kita tetap bermain aman dengan tempo yang lebih cepat ya, dan tujuannya adalah lebih menyenangkan tentu saja. Jadi memang kita akan kasih tahu sedikit perubahan-perubahannya, beda-bedanya dengan bermain airsoft pada umumnya. Dan mungkin ada referensi harga khusus ya yang minimal ya. Jadi memang nggak semahal itu, nggak semahal ekspektasi ya. Terjangkau lah, ini terjangkau lah. Oh, wah Speed ini sultan nih. Nggak juga. Ya. Oke, kita mulai aja gimana? Oke, kita start dari biasa kalau kita main airsoft, berarti the first thing yang perlu kita tahu adalah unit. Oke. Ya. Nah, di depan kita ini kita ada 2 unit yang dengan notabene sebenarnya standar, tapi dengan minimum upgrade aja. Tujuannya apa? Karena kan kita kalau main Speed QB ini kan kita high tension, high rough ya, dedak gitu. Nah, jadi kita ada sedikit modifikasi, tetapi bukan berarti yang standar banget
kita nggak bisa pakai main, bener Betul. nggak? Bener. Betul. Nah, coba bro, ini gimana kurang lebih kalau soal unit bro? Oke, jadi satu hal yang perlu kita ketahui, ini kita ulas sedikit ya. Kenapa kita bahasnya dari unit duluan? Karena after this kita akan bahas safety gear semua full lengkap ya. Kata-kata bahwa yang paling penting unitnya itu sebenarnya nggak tepat-tepat banget. Yang paling oke adalah yang paling penting adalah protect your eye. Itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Tapi kan di sini kita akan bahas dari unit lebih dulu ya. Kenapa ya Speed QB itu justru kita bilang lebih enak? Karena unit yang standar kita sudah bisa main. Dua unit yang di depan kita ini contoh yang full standar, nggak full banget sih, slide-nya sudah metal ya, tapi di luar itu sebenarnya tidak banyak. Jeroannya semua dalamannya masih standar ya. Dan FPS-nya ini under 350 ya, kata-kata sekitar 310 ya, nih ya, 310 mungkin 320 ya paling tinggi ya dengan BB 0,2. Dan kalau percaya, kalau Anda membawa unit ini bermain ke arena milsim Indonesia di luar sana, Anda tidak akan bisa berbuat banyak dengan unit ini. Nah, ini yang membedakan dengan Setuju, bener. Dengan Speed QB, ya, Anda bawa unit standar pun sudah bisa bermain lebih baik, sudah bisa bermain imbang dengan lawan lain, tidak ada begitu jauh diskrepansi antara harga di sini. Unit yang full upgrade ataupun unit yang standar sebenarnya sama-sama aja. Oke, kita akan mulai dengan unit simple ya. Yang kita perluin yang pertama pasti unit ya, diantaranya ini contohnya ya. Ini full standar, dioperasikan dengan gas. Kebetulan yang saya pegang ini seri Glock, karena saya nggak menguasai seri Kappa, mungkin nanti boleh jelasin seri Kappa ya. Oke, upgrade yang kita perlukan sebenarnya nggak ada. Praktis nggak ada, hanya untuk bermain efisien. Kita hanya perlu pertama kali beli ini mereknya Tokyo Marui ya, Glock 17. Pertama kali beli yang kita biasa dapatkan adalah slide plastik. Cuman pada kasus ini sudah saya tukar dengan metal ya. Nah, harga standarnya sekarang ini sekitar 3,3. 3,3 sampai 3,5 tergantung permintaan juga ya. Ini kenapa kita pilih Glock dan Kappa ya? Karena Speed QB ini dan bukan DE, kenapa? DE itu Desert Eagle ya. Kita nggak akan bahas itu. Pada intinya begini ya, saya mau fokus. Jangan pernah sebaiknya tidak direkomendasikan untuk menggunakan unit-unit eksotik yang tidak banyak spare partnya untuk Speed QB. Karena pada unit ini it moves, banyak part-part bergerak di dalam sini dan dia pasti rusak. Suatu saat dia akan pasti rusak, dan ketika Anda menggunakan unit langka atau eksotik yang spare partnya susah dicari, ketika dia rusak dia akan langsung masuk gudang. Anda harus cari unit baru. Anda tidak ingin terjadi karena pada Speed QB kita menembak dalam jumlah yang banyak setiap rondenya, dan pasti unit ini cukup pendek umurnya ya. Kenapa kita rekomendasikan seri Glock dan Hi-Kappa ya? Karena di Indonesia yang paling banyak spare partnya yang beredar maupun tuner-tunernya ya, tuner Hi-Kappa nih, ini Niko ada tuner Hi-Kappa ya, tuner Glock juga ada di luar sana ya, itu sudah banyak ya, dan part-partnya harganya karena jumlahnya banyak pun cenderung lebih terjangkau harganya. Betul. Ya. Oke, balik lagi unit kita pakai standar saja ya, dengan magasinnya ya, ini magasin standar ya. Berapa banyak magasin yang dibutuhkan untuk suatu unit yang dioperasikan dengan gas? Sebaiknya direkomendasikan tidak lebih dari tidak kurang dari 3 magasin ya. 3 magasin cadangannya. Kenapa? Karena balik lagi saya bilang Speed QB ini kita banyak menembak ya. Betul. Jadi di tengah-tengah permainan itu kita pasti harus butuh reload, butuh isi ulang ya. Betul. Dan ketika Anda bermain hanya dengan 1 magasin, mungkin magasin bawaan itu pasti ketika kehabisan magasin Anda harus keluar field dan itu tidak menyenangkan ya. Jadi paling tidak kita butuh 2 magasin cadangan. Itu penjelasan pertama. Yang kedua adalah untuk semua jenis GBB atau gas operated pistols ya, akan ada yang namanya cooling down, dimana ketika ditembakkan berkali-kali ya, gas ini akan menjadi dingin, lama-lama dingin ya, akibatnya tekanannya akan menurun. Ketika tekanannya menurun, cycle-nya tidak akan efisien ya, dia tidak akan bisa maju mundur dengan baik, lama-lama dia ngempos istilahnya. Ketika itu dia akan nyangkut dan semua gasnya akan keluar. Nah, ini yang kita mau hindarkan. Makanya 3 magasin ini meskipun tidak digunakan harus dirotasi. Setiap kali habis main satu game mungkin cuma pakai 1 magasin, pakai magasin kedua, pakai magasin ketiga, dan seperti itu. 3 magasin adalah batas minimal agar dia tidak ngempos setiap gamenya ya, agar dia tidak mengalami yang namanya cooling down. Betul. Mungkin untuk proteksi magasin, Niko mau bilang proteksi magasin bawah nih. Ada yang ini cukup sering ya pada Speed QB. Kalau Speed QB sih, kalau saya lihat itu biasanya magasin itu kan kita
namanya lagi di game ya, lagi di field, itu kan adrenalin. Kadang-kadang otak berpikirnya nggak sepraktis kalau kita lagi nyantai, bener nggak? Betul. Tahu-tahu main lempar-lempar aja. Jadi untuk proteksi sebenarnya pakai original pun oke sih ya. Cuman kalau original Maru itu pasti someday. Pasti. Someday Anda panik, tembak-tembak, Anda mau reload, mungkin tangan lebih cepat dari otak, and boom. Iya. Bayangkan kalau ini jatuh ke bawah. Nah, bayangkan aja ini cuma jatuh sedekat ini aja, dia sudah begini posisinya. Someday untuk semua orang, apalagi kalau Anda bermain banyak, pasti dia akan pecah. Ya, betul. Pasti dia akan Setuju. pecah. Nah, ketika itu memang dibutuhkan proteksi pada magasin, karena begitu dia pecah dan Anda tidak punya penggantinya, yang selanjutnya kena adalah valve dari magasinnya. Langsung body magasinnya. Ketika body magasinnya kena dan dia rusak, Anda nggak mau itu kejadian karena langsung beli magasin baru. betul. Oke. Nah, untuk replacement. Nah, apa dulu? Apa nih? Replacement sebenarnya sayangnya untuk lower replacement saat ini yang lebih banyak Glock ya. Lebih banyak Glock ya, tapi kita punya solusi ya. Kita bisa 3D print. Betul. Ini salah satu produk dari Double Precision. Jadi kita ini sebenarnya Double Precision itu membuat sebuah parts yang memang nggak common ada di Indonesia ya, saya bilang ya. Jadi contohnya kayak replacement Mac base untuk high kappa, untuk Glock itu kita ada. Nah sebenarnya Richard juga ada satu inovatif. Karena ini kebetulan magazinnya lumayan orang jarang pakai. Ya. Ini apa? S1 Arms, oke. Jadi kita pun nggak berpikir untuk develop S1 Arms, kenapa? Karena user dikit banget. Nah, akhirnya muncul sebuah ide, gimana coba jelaskan? Okay. Jadi awalnya saya menggunakan S1 Arm ini karena ya kapasitasnya sedikit lebih banyak daripada yang normal ya. Kalau yang normal sekitar 22 BB, 21 BB, ini bisa sampai 26, 25 BB ya. Namun dia punya kelemahan adalah magazine base plate-nya ini tidak ada yang jual penggantinya dan bahannya plastik, sangat gampang sekali pecah. Dan saya sudah ada pengalaman, saya sudah pernah sekali melakukan fast reload, jatuh ke lantai dan dia pecah dan gak ada gantinya sampai sekarang. Nah dari situ saya kepikiran minta sama Niko, Nik tolong 3D printin. Kata Niko nggak banyak yang pakai ini, Cak, cuma lu doang yang pakai. Jadi dia nggak bisa memenuhi itu. Akhirnya sementara sambil mikir-mikir, Sun ada Sun. Amin. Gue bakal jadi pembeli pertama. Oke, seandainya akhirnya kalau misalnya karena dari situ saya pikir-pikir, akhirnya saya ketemu solusi alternatif adalah menggunakan karet dari kaki meja. Mantap. Satunya harganya sekitar Rp5.000 ya. Kita tinggal cut bawahnya, kita pasang ke magasinnya, jadi gendut ya, estetiknya jelek tapi yang penting proteksi ya. Ini mau di drop kayak gimana juga dia nggak akan rusak. Yeah. Saya udah berkali-kali pakai ini, yang robek selalu karetnya. Good. Oke, jadi itu bisa jadi alternatif. Jadi ya. yang perlu kita tahu untuk spare part itu adalah, makanya sebelum kita beli itu kita juga mesti lihat satu line ke depannya. Ini kalau ada problem, ada solutionnya nggak untuk alat tersebut. Betul. Makanya kayak kita beli apapun, beli mobil pasti ada suku cadangnya. Nah termasuk untuk unit. Jadi sebelum saya pegang ke high kappa, ini balik ke unit ya. Sebelum saya pegang high kappa, waktu pertama kali main airsoft juga saya tergiur dengan harga yang selain Marui. Jadi saya udah coba pakai KJW, udah pakai KFC. Sebut brand. Nggak boleh ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, jujur aja ya. Jadi, nah waktu pakai KJW, to be honest, nggak terlalu banyak masalah, enak juga. Tapi begitu ada problem satu parts, itu langsung berasa nyari kemana-mana nggak ada, men. Oke, lu bisa PO itu takes minimal 1 bulan, itu the fastest. Yeah. Kalau misalnya PO-nya barangnya itu pun ready dan toko dan yang ambil PO-nya bersahabat, a month, itu bener-bener tercepat. Tapi kalau misalnya barangnya susah atau tokonya nggak common, itu bisa takes more than 1 bulan, bisa 2 bulan bahkan kadang-kadang. Yang paling sakit gigi adalah ketika Anda sudah nunggu 1 bulan pas datang PO-nya barangnya salah, Iya. saudara-saudara. Bukannya salah, begitu datang kita semua buka barang PO dong, kita ngecekin list-listnya, kok barang ini nggak ada? Gak kepesan. Bukan nggak kepesan, ternyata kosong. Nah itu lebih sakit hati lagi. Itu sakit deh, itu sakit banget. Nah makanya belakangan kalau saya sebenarnya bisa pakai unit, sebenarnya bisa Glock high kappa, saya selalu rekomen orang kita bisa pakai kok, nggak masalah. Cuman memang kappa ini banyak benefit lah.
Ini kita nggak ngomongin cover versus Glock, tapi intinya yang saya mau cerita adalah ini base Marui. Saya nggak banyak rubah-rubah, hanya slide aftermarket. Saya pakai steel dari Airsoft Masterpiece yang type-nya Infinity. Tidak ada condong brand apapun, bebas, yang penting metal. Kenapa? Atau aluminium. Kenapa? Karena kita akan mengalami cycle yang lumayan intens. Nah, kalau kita open box pakai plastik bisa, sangat bisa. Tapi kan kita nggak mau di tengah-tengah kita main, dan dia snap, lalu dia patah dan kita udahan main. Itu aja sebenarnya sih. Jadi tidak ada, bukan masalah gengsi, bukan masalah harga mahal-mahalan, tapi lebih ke fun. Kita olahraganya cari fun dong, setuju ya? Gitu. Makanya saya ada referensi Glock atau High Kappa. Ini ori pun no problem. Ini semua ori. Hanya bedanya kalau saya sudah ada setting trigger dan hammer boxnya, udah saya setting supaya lebih short. Jadi benar-benar sentuhannya dikit dia udah bisa firing. Dan yang utama kalau buat saya slide. Jadi slide-nya ini kita masing-masing udah ganti ke metal. Kenapa? Jadi waktu kita mengalami high cycle kita nggak pusing gitu loh. Jadi semuanya akan works well dari awal sampai akhir main. Udah, terus sama kalau dilihat di sini ada Macwell. Ini saya pakai Macwell 3D print buatan dalam production juga. Ya quite convenient. Yang penting fungsinya kan tercapai. Fungsinya adalah begitu kita reload. Nah, jadi kita juga ibaratnya lagi lihat pun tetap bisa masukin dengan enak gitu loh. Jadi nggak gitu. Betul. Jadi kalau Macwell itu prinsipnya nyangkut dimanapun. Yes. Dia bisa masuk. Nyangkut dimanapun dia bisa masuk. Itu aja sih sebenarnya Macwell. Untuk harga High Kappa standar berapa nih? Gue nggak gitu tahu ini. Kalau High Kappa sekarang, nah gini, ini sedikit tricky pertanyaannya. Kenapa? Karena High Kappa sekarang ada dua macam. Ada yang gold match, ada yang black atau silver. Ada dua level. Yang gold match mah agak mahal. Kalau gold match mahal. Agak standar aja. Nah, kalau yang agak standar yang bawah ini seperti tipe silver atau tipe black itu kalau di market mungkin sekitar 3,5. 3,5 ya. Tergantung. Sama kayak Glock ya, bisa 33, 35, kemarin juga ada yang 36, tapi kalau Kappa itu rata-rata start from 35 sampai 38. Aftermarket pasnya pun harganya mirip-mirip ya? Mirip-mirip, sebenarnya nggak ada jauh beda. Cuman bedanya adalah kalau warna silver ini lumayan rare. Kenapa? Karena suplainya banyakkan orang High Kappa Black. Nah, ini yang silver lumayan jarang, tapi ada yang jual, bukannya enggak. Dan yang terpenting, kenapa saya bilang ada dua tipe? Di market itu ada yang jual grafir, ada yang jual non grafir. Nah, kita sebagai pemain airsoft, saya rekomendasi grafir. Betul. Bener ya. Jadi grafir itu seperti ini. Jadi dia ada nomor serinya dari PMJ, alias Polda Metro Jaya. Kenapa? Berarti unitnya sudah aman, sudah resmi, sudah terdaftar. Let's say kita mau main dan amit-amit shit happen, kita belinya resmi kok. Kita bukan beli black market. Oke. Itu dari gear. Jadi ada High Kappa, ada High Kappa, ada Glock ya. Opsinya tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, terus kelengkapan selanjutnya kalau kita sudah ada unit, tentu saja kita perlu tempat naruh unitnya ya. Kita bisa pakai pouch ya. Ini pouch yang contoh. Pouch ini apa aja boleh ya? Sebenarnya tidak ada khusus. Nggak ada khusus mau pakai pouch kain. Intinya adalah untuk mempermudah pembawaan. Apakah harus? Enggak. Apakah harus? Jawabannya enggak. Maksudnya karena di Speed QB itu rules-nya tidak ada holster. Yes. Dan Speed QB rules-nya ada tidak ada secondary unit. Yes. Jadi kita cuma bawa unit yang kita bawa ke dalam field cuma boleh satu. Jadi nggak ada yang namanya kita bisa pakai rifle tembak dan habis langsung ganti, itu nggak ada. Di Speed QB nggak ada. Masuk sudah menggunakan unit laras pendek atau laras panjang, tapi tidak boleh ganti-ganti sampai permainan berakhir. Ya, jadi holster apakah perlu? Tidak. Tapi apakah convenient atau nyaman membawanya? Mungkin lebih nyaman dan memang memberikan proteksi kepada unit kita. Kita nggak mau lihat ya bawaannya Speed QB cukup banyak, kita masukin semua abek-abek ke dalam tas, tahu-tahu pas kita keluar unit kita bengkok. Ketekuk sesuatu kena. Sebenarnya gini, ini saya sedikit menyimpang dari bahasan. Jadi kalau airsoft ini yang paling common itu kan sekarang sukir atau skirmish, alirannya adalah orang lawan orang. Beberapa peraturan mungkin banyak ya, saya juga kurang, ada 3 on 3, ada 5 on 5, ada milsim. Saya kurang tahu wajib apa enggak, cuma setahu saya holster ini nggak wajib. Yes. Tapi kalau kita ngomong kalau olahraga sebelah itu adalah namanya AIPSC. Jadi dia Action Air IPSC dari API diadopsi ke airsoft, maka jadi AIPSC. Ready? Stand by.
finish unload. Oke, nomor down. Oh, start. 12.39. Dari tadi. Ini adalah Coach Firly Aziz. Beliau adalah petembak profesional AIPSC yang sekarang aktif juga loh di Speed QB Indonesia. Dia itu wajib holster. Nah, ini udah typical a different game. Jadi maksudnya kita jangan pukul rata ya bahwa main airsoft itu tidak perlu holster, bukan seperti itu. Tapi kita menjelaskan untuk Speed QB, Anda boleh menggunakan holster, silahkan. Kalau nggak mau pakai holster pun silahkan gitu. Tapi tadi udah jelas sama Richard bahwa holster ini membuat kita convenient. Iya. Jadi let's say kita masuk ke safety room, kita holster dulu, kita bisa melakukan yang lain, kita bisa adjust, kita punya Google, kita bisa beres-beres, bisa reload gitu. Dan harganya pun sebenarnya tidak mahal. Apalagi untuk seri-seri yang non eksotik ya, untuk unit-unit seperti Glock dan Kappa ini banyak banget holsternya ya. Untuk yang jenis Skydex ini merek Emerson ya, harganya sekitar 150 sampai 200 ribu, tergantung dapat diskonnya di mana Tokopedia ya. Betul. Tapi banyak banget yang jual, harganya kata-kata sekitar segituan. Kalau ya. udah voucher murah lagi ya. Nah, itu dia. Nah,